Di tengah-tengah miliaran manusia, dia berdiri sendiri. Bukan karena tidak memiliki teman, tetapi karena dia percaya tidak ada satu orang pun yang mampu mengerti dan mampu menandingi dirinya. Dia seolah tidak memerlukan keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Satu-satunya penolong adalah dirinya sendiri. Di kala siang, dia yang terkuat layaknya dewa. Namun saat gelap datang, ia hanyalah seorang manusia biasa. Dialah Escanor, simbol dari dosa kesombongan dalam anime Seven Deadly Sins. Kalau misalnya di antara kita ada yang merasa bahwa diri kita lebih baik atau bahkan lebih eksklusif dibanding orang lain seperti Escanor, coba pikirkan kembali, apa iya diri kita memang seperti yang kita pikirkan? Apa benar kita merasa mampu dan tidak memerlukan orang lain di dalam hidup kita? Dan seberapa jauh sikap angkuh dan eksklusif ini berpengaruh pada kehidupan sosial kita? Kalau misalnya kalian sedang mengalami hal ini, maka kalian sedang menonton video yang tepat, karena kali ini gue akan mencoba untuk menjelaskan tentang sifat angkuh, mengeksplorasi apa saja yang menjadi penyebabnya, dan bagaimana cara bersikap humble dan menerima diri seutuhnya menggunakan karakter Escanor dari anime Seven Deadly Sins. Jadi tonton satu video ini sampai habis, biar lu dapat keseluruhan insight-nya. Buat kalian yang belum nonton atau nggak tahu sama sekali tentang anime ini, jadi singkatnya anime ini bercerita tentang perjuangan sekelompok kesatria di kerajaan Britania yang bernama Seven Deadly Sins. Mereka berjuang membersihkan nama baik mereka karena mereka telah dituduh melakukan pengkhianatan kepada kerajaan Britania. Selain itu, mereka juga memiliki tujuan lain, yaitu membantu putri kerajaan yang bernama Elizabeth untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman pasukan Holy Knights dan pasukan iblis yang disebut Ten Commandments. Ya, anime ini memang banyak mengadopsi dogma dalam agama Kristen dan Yahudi. Contohnya mengenai konsep 7 dosa besar yang berakar dari tradisi agama Kristen, di mana konsep ini diidentifikasi muncul pada abad ke-6 Masehi oleh Evagrius Ponticus, seorang biarawan Kristen. Lalu juga ada konsep mengenai Ten Commandments, atau lebih dikenal dengan 10 perintah Tuhan, yang bersumber dari kisah Nabi Musa yang menerima 2 loh batu berisi 10 perintah Tuhan untuk diajarkan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dalam kelompok Seven Deadly Sins sendiri, terdapat 7 kesatria yang masing-masing mewakili 7 dosa besar. Di antaranya Meliodas mewakili dosa kemarahan, lalu Ban sebagai dosa keserakahan, Diana mewakili dosa iri hati, King sebagai dosa kemalasan, Gother sebagai dosa hawa nafsu, Merlin mewakili dosa kerakusan, dan terakhir Escanor yang mewakili dosa kesombongan. Uniknya pada anime ini, kita justru dibuat berpihak pada kelompok Seven Deadly Sins, meskipun masing-masing dari mereka mewakili dan merepresentasikan setiap 7 dosa, namun pada akhirnya mereka memiliki tujuan yang besar untuk menciptakan kerajaan yang adil dan damai. Nah, kali ini gue mau fokus pada karakter Escanor, dan mungkin kedepannya kita juga akan membahas 6 karakter lainnya mengenai nilai dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari masing-masing karakter. Jadi, Escanor ini sebenarnya adalah karakter yang paling kuat dari antara anggota Seven Deadly Sins. Dia digambarkan sebagai seorang kesatria terkuat dan memiliki reputasi sebagai perwujudan dari seorang pria maskulin dan penuh wibawa. Escanor sangat percaya pada kekuatan yang dia miliki. Namun bukan hanya karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga karena kata-katanya yang terkesan arogan, angkuh, tajam, namun anehnya terdengar sangat puitis. Misalnya sewaktu dia berkata, "Ini adalah kekuatan orang yang dikenal sebagai yang terkuat, orang yang ditakdirkan untuk mengalahkanmu." Sangat puitis, dan di sini Escanor seolah ingin memberikan fakta yang tidak bisa dihindari, bahwa kekuatannya mutlak berada di atas kemampuan semua musuh-musuhnya. Escanor memang memiliki hobi menulis puisi, jadi nggak heran kalau dia punya segudang kutipan kata-kata angkuh namun puitis, sehingga membuat kita terkesima ketika kita mendengarnya. Kata-katanya menyiratkan bahwa kemenangan menjadi mutlak berada di pihaknya, dan musuh-musuhnya hanyalah batu loncatan yang tidak berarti. Dan ketika Escanor berkata, "Tidak ada seorang pun yang mampu menyamaiku, inilah kebanggaan diriku." Escanor seolah memberitahu kalau dia memiliki keyakinan yang mutlak bahwa dia mampu untuk mengalahkan siapapun, tidak peduli siapa lawannya dan bagaimana kekuatan lawannya. Pernyataan itu mutlak dan bukan sekedar bualan belaka. Itulah fakta yang didorong oleh rasa percaya dirinya yang tinggi. Namun sebenarnya, ada fakta unik mengenai karakter Escanor. Jadi dia sebenarnya memiliki 2 kepribadian yang berbeda, yang mana hal itu adalah dampak dari kekuatan yang dimilikinya.
Saat baru lahir, Escanor tidak sengaja mendapatkan berkat berupa kekuatan yang dinamakan Sunshine, yang dimana kekuatan itu aslinya adalah milik Mael, salah satu malaikat agung yang pada akhirnya menjadi salah satu kesatria Ten Commandment. Singkat cerita, kekuatan Mael pun akhirnya berpindah dan memilih Escanor. Kekuatan Escanor memang salah satu berkat terkuat, yang dimana berkat Sunshine akan terus meningkat sesuai dengan posisi matahari dan akan mencapai puncaknya pada saat tengah hari. Pada siang hari, Escanor menjadi simbol kekuatan absolut dan menjadi andalan kelompok Seven Deadly Sins ketika kapten mereka Meliodas tidak ada di medan pertempuran. Saking kuatnya, dia mendapatkan julukan sebagai The One. Namun karena kekuatannya bergantung pada matahari, maka saat malam hari datang, kekuatan Escanor merosot jauh, bahkan lebih lemah daripada manusia biasa. Saat malam hari, dirinya menjadi pribadi yang pengecut, tidak percaya diri, sering bersembunyi, dan menghindari pertempuran. Kepribadiannya yang kontras ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai suatu fenomena psikologis yang bisa saja kita alami dan rasakan. Jika menggunakan kerangka teori dari Alfred Adler mengenai teori kepribadian, yaitu tentang inferiority complex dan superiority complex, maka gue bisa bilang kalau Escanor adalah sosok yang menyimpan inferiority complex yang kemudian menumbuhkan kompensasi dalam bentuk superiority complex-nya melalui sikap arogannya di siang hari. Ya meskipun pada kenyataannya di animenya sendiri, Escanor memang sekuat itu dan dia selalu mampu membuktikan kata-katanya, bukan hanya omong kosong belaka. Terlihat beberapa kali dia berhasil mempecundangi lawan-lawannya, bahkan dia pernah dengan kesombongannya bertarung satu lawan satu dengan Meliodas dalam wujud iblisnya. Padahal wujud iblis Meliodas sendiri sudah mampu membuat sesama iblis lainnya gemetar ketakutan. Hanya sedikit orang yang bisa mengimbangi Meliodas, bahkan bisa lolos hidup-hidup saja, itu sudah termasuk beruntung. Nah, Escanor bukan hanya mengimbangi, dia mampu mengalahkan Meliodas dengan tebasan pedang ilahinya. Bahkan yang paling epik adalah ketika Escanor mengalahkan Mael, si pemilik asli kekuatan Sunshine. Namun meskipun dia kuat, tidak dapat dipungkiri, kecenderungan sifat superiority complex ini ada di dalam dirinya. Terlihat dari sikapnya yang arogan, sering merendahkan lawannya, dan mengatakan sesuatu yang menunjukkan kalau dirinya sudah pasti menang dalam setiap pertempuran. Ini adalah manifestasi dari perasaan inferiornya, di mana di masa lalu, dia ditolak dan diusir oleh keluarganya. Faktor lainnya adalah karena pada malam hari, dirinya menjadi seorang pria tua yang ringkih dan sama sekali tidak dapat diandalkan. Escanor tidak membenci masa lalu dan keadaan dirinya di malam hari. Justru dia merasa kasihan pada kelemahannya itu dan berusaha mengkompensasinya melalui kekuatan dan kesombongannya di siang hari. Rasa percaya dirinya meningkat drastis, beriringan dengan semakin tingginya posisi matahari. Kalau kalian bingung tentang apa yang dimaksud dengan kompensasi, atau masih belum mengerti mengapa Escanor melakukan kompensasi, coba kita ambil contoh dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di antara kalian yang sedang menonton video ini, ada yang dulunya pernah berada dalam kondisi yang belum beruntung. Mungkin mengalami kondisi ekonomi yang pas-pasan, atau ngerasa hidup ya begini-gini aja, belum memiliki pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian mulai mengalami perubahan, entah kalian mendapatkan pekerjaan, mulai mendapatkan penghasilan yang layak, atau mungkin kalian baru mendapatkan keuntungan yang gede dari saham, kripto, dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama kalian lakukan adalah menaikkan standar dan gaya hidup kalian. Coba cek histori keuangan kalian, seberapa sering kalian membeli barang-barang, bukan karena fungsinya, namun hanya karena semata-mata ingin menaikkan kelas sosial kalian. Atau mungkin berapa banyak barang yang kalian beli, hanya untuk mendapatkan respect atau perhatian dari orang lain. Gue juga dulu pernah ada di fase itu. Bisa dibilang, kita sedang melakukan yang dinamakan fabricated superiority, atau keunggulan dan kelebihan yang dibuat-buat. Karena itu tadi, kita merasa diri kita bukan apa-apa, tidak ada yang spesial, tidak ada value, sehingga sampai harus mencari validasi melalui barang-barang mewah yang kita beli, pakaian mahal yang kita kenakan, mobil mewah, dan lain sebagainya. Kita merasa jika membeli barang-barang mewah tersebut, kita sudah layak untuk diterima di kehidupan sosial. Sama seperti Escanor yang menyadari bahwa dirinya sejatinya adalah manusia biasa yang lemah dan tidak dapat diandalkan. Namun ketika siang hari datang, kekuatannya pun bangkit, dan dia pun berubah menjadi pribadi yang angkuh, seolah lupa dengan jati dirinya yang sesungguhnya. Tapi untuk gue pribadi, ketika gue berhasil memenuhi semua wishlist ataupun keinginan terpendam gue malah bertanya-tanya, kenapa rasanya biasa aja? Kenapa malah gue gak menemukan kebahagiaan dari apa yang gue lakukan? Banyak orang bilang, orang yang hidupnya sudah mapan atau bahkan kaya, biasanya akan terlihat biasa saja. Hal itu mungkin aja terjadi karena mereka sudah memenuhi keinginan hati mereka sewaktu mereka kecil.
Sedangkan kita baru bisa memenuhinya ketika kita dewasa atau ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan. Itulah yang menyebabkan kita terjerumus dalam sindrom superiority complex. Tidak superior, tapi berusaha keras untuk terlihat superior. Ya, sebenarnya nggak ada yang salah ketika kita berambisi untuk menjadi superior. Itu bisa menjadi hal yang memotivasi kita setiap hari untuk selalu bekerja keras demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah, ketika kita mulai berada pada titik tertentu yang kita anggap mampu untuk menaikkan level kita, coba tanya ke diri kita sendiri, apakah benar ini adalah hal yang kita inginkan? Apa iya kita bekerja, mencari uang, hanya untuk mengembalikan atau memulihkan harga diri kita yang sebelumnya tidak berarti ketika kita masih dalam keadaan susah? Mengapa kita memilih jalan yang justru pada akhirnya menjerumuskan kita ke keadaan yang semakin sulit, apalagi sampai memaksakan diri untuk terlihat superior dan bernilai? Memang pada dasarnya, menerima segala kekurangan dan kelemahan diri bukanlah sesuatu hal yang mudah dan sederhana. Gak ada satupun orang yang betah berlama-lama hidup dalam kondisi yang kurang beruntung. Semua orang pengen dapat hidup yang layak, tapi gak semua orang paham bagaimana cara mengatasi superiority complex yang dirasakan ketika level hidup kita meningkat. Di dalam anime Seven Deadly Sins, ada banyak karakter kuat selain Escanor. Sebut saja Meliodas, Marlin, Zeldris, Mael, dan lain sebagainya, tapi nggak ada yang se-over proud dan seangku Escanor. Escanor melakukan itu ya untuk menutupi kelemahannya. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi situasi ini? Pertama-tama adalah tumbuhkan kesadaran bahwa dunia ini begitu luas dan diisi oleh orang-orang yang beragam dengan latar belakang pendidikan dan karir yang berbeda-beda pula. Sadari bahwa di luar sana ada orang lain yang lebih hebat dari kita, dan mau gak mau, kita harus mengakui itu. Sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah tetap berusaha untuk mengasah skill dan meningkatkan value diri kita. Pandanglah hidup ini seperti game RPG. Ya, buat yang belum tahu, game RPG itu salah satu genre permainan yang dimana kita memainkan karakter dari level 1 sampai dengan level tertinggi, dimana dalam mencapai level tertinggi, kita harus bekerja keras mencari resource, mencari item langka, melawan musuh atau monster yang kuat, dan mempelajari surviving skill lainnya, supaya karakter kita bisa bertahan di dalam dunia RPG itu tadi. Sama seperti dalam kehidupan nyata, teruslah belajar skill apa yang kira-kira akan diperlukan di masa depan, dan apa yang bisa menghasilkan uang buat lo. Kosongkan gelas lo, sehingga lo bisa menyerap ilmu dan pengetahuan dari orang-orang yang lebih hebat dan sukses dari lo yang sekarang. Dengan menanamkan sikap dan mental seperti itu, lo nggak akan terjebak di dalam perasaan superiority complex. Pada akhirnya lo akan menyadari nggak ada gunanya bersikap angkuh, karena itu nggak akan membawa lo kemana-mana. Yang ada justru sikap angkuh itu akan membuat lo stuck dan nggak akan berkembang. Sikap angkuh juga bisa membawa kita pada kehancuran. Kalau kita lihat akhir tragis Escanor pada pertarungannya dengan Raja Iblis, Escanor saat itu terdesak dan kekuatannya perlahan melemah dikarenakan posisi matahari yang semakin rendah. Sedangkan Raja Iblis sama sekali belum dikalahkan. Pada akhirnya Escanor menggunakan energi jiwa, atau simpelnya, dia menggunakan nyawanya untuk dapat terus menggunakan kekuatannya, meskipun matahari saat itu semakin rendah. Sifat superiornya membuat dirinya merasa harus menang pada pertempuran saat itu, meskipun nyawanya menjadi taruhan. Saat kita merasa superior, terkadang kita juga tidak mau atau bahkan menolak sisi kelemahan dalam diri kita. Kita merasa memiliki kekurangan atau ketidakmampuan akan menjadikan diri kita tidak lagi berharga. Padahal sejatinya, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Kita hidup saling bergantung dan membutuhkan kehadiran dan kemampuan orang lain dalam hidup kita. Rekan-rekan Escanor yang lain pun menentang keputusan Escanor dan memintanya untuk berhenti menggunakan kekuatan itu. Namun karena keangkuhannya, Escanor malah meminta rekan-rekannya untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya melawan Raja Iblis. Meliodas sang kapten pada akhirnya berhasil meyakinkan Escanor untuk bertarung bersama ke-6 anggota Seven Deadly Sins lainnya. Dan singkat cerita, mereka pun berhasil mengalahkan musuh terakhir mereka, sang Raja Iblis. Kesombongan Escanor pada akhirnya luntur. Dia disadarkan oleh rekan-rekannya bahwa tidak baik menanggung semua beban sendirian. Namun sayang semua sudah terlambat. Escanor terlanjur menggunakan jiwanya sebagai sumber bahan bakar kekuatannya. Dan dia tidak dapat menghentikan kekuatannya yang terus membakar jiwanya. Di sisa akhir hidupnya, Escanor berterima kasih pada semua rekan-rekannya karena telah bersedia berjalan bersamanya selama ini dan menerima dirinya di saat malam, saat dirinya lemah, dan di saat siang hari, di mana dia menjadi sosok terkuat di muka bumi. Dia juga mengakui perasaannya kepada Merlin. Namun Merlin berkata semua sudah terlambat
karena mereka sudah tidak dapat kembali menjalani kehidupan bersama secara normal. Cerita tentang Escanor ditutup dengan kepergiannya secara heroik. Namun seandainya saat itu, Escanor tidak gegabah dan lebih percaya pada rekan-rekannya, mungkin kita masih dapat menyaksikan aksi dari sang dosa kesombongan itu hingga akhir cerita dari Seven Deadly Sins. Namun sayang, kesombongannya justru mengarahkan takdirnya untuk pergi lebih awal daripada rekan-rekannya. Kita dapat mengambil pelajaran berharga dari Escanor. Lewat karakter ini, kita akhirnya mengetahui betapa berbahayanya sikap angkuh atau perasaan superior ini. Kesombongan membawa kita semakin jauh dari kehidupan sosial kita, mengisolasi diri kita dari orang-orang terdekat kita, dan membuat kita terpisah dari orang-orang yang kita sayangi. Perasaan superior juga mungkin membuat kita memaksakan diri kita untuk terlihat kaya dan superior, padahal mungkin kita memaksakan diri untuk mendapatkan semua kemewahan itu tanpa memperhitungkan kemampuan finansial kita. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya pengalaman merasakan superiority kompleks ini? Bagaimana dampaknya bagi kehidupan kalian setelahnya? Coba tulis di kolom komentar, agar gua dan orang lain pun dapat belajar dari pengalaman kalian. Akhir kata dari gua, untuk kalian yang sedang di fase ini, atau mungkin suatu saat mulai merasakan titik balik kehidupan kalian, ingatlah untuk selalu bersikap rendah hati. Pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Mau menjadi benar-benar superior dengan segala value dan kemampuan yang nyata, atau tetap ingin berpura-pura terlihat superior hanya demi mendapatkan validasi dan respect dari orang lain. Terima kasih.